Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai muslim, yaitu melaksanakan ibadah Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya ditujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jadi arti dari hadis tadi, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah kebaikan, keburukan perbuatanmu dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa keburukanmu. Dan pergaulah manusia itu dengan akhlak yang baik. Hadirin yang saya muliakan, hadis ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa apabila kita ingin menjadi manusia yang disayangi Allah, diridhoi Allah, dan menjadi umat Rasulullah SAW, maka kita perlu melakukan 3 pelajaran tadi. Yang pertama, kita bagaimana harus menjaga ketakwaan kita dimanapun. Ketakwaan ini berarti juga ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah, dan juga adalah ketaatan dalam menghindar dan menjauhi larangan Allah. Bahwa Allah SWT melalui wahyunya Al-Quran Karim, dan juga adalah Rasulullah SAW telah memberikan berbagai penjelasan kepada kita tentang apa yang diperintahkan. Yang diperintahkan itu adalah hablum minallah, hablum minannas. Apa yang kita lakukan yang diperintahkan hablum minallah, seperti kita sekarang ini melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, melaksanakan saum Ramadan, itu semuanya adalah merupakan kewajiban kita semuanya sebagai ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menjauhi hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita menjauhi berzina, kita menjauhi berjudi, kita menjauhi membunuh atau bagaimana kita bermusuhan kepada orang lain atau tidak baik kepada orang lain, gitu ya. Dan kita menjauhi apa yang diharamkan, seperti madat, miras dan sebagainya. Dan itu semuanya, apa yang diperintahkan itu adalah ada hikmah, ada maslahat bagi kita, dan apa yang dilarang Allah SWT itu sebenarnya madarat bagi kita. Telah banyak sekali korban-korban dari remaja atau pemuda di negara kita ini karena mereka adalah senang mengkonsumsi miras, senang mengkonsumsi narkoba dan sebagainya. Kenapa Allah melarang? Karena memang ini adalah merusak hakikat kemanusiaan kita. Manusia beralih karakter menjadi karakter binatang, menjadi karakter yang uninsani, tidak menjadi manusia lagi, karena perilakunya mengarah kepada kejahatan, mengarah kepada kriminal, gitu ya. Banyak sekali anak-anak yang menjadi aktif dalam kriminalitas karena banyak minum miras atau narkoba ya. Banyak anak yang berkelahi tawuran itu juga karena miras. 50% perkelahian di Jakarta itu adalah karena mereka itu para pecandu miras atau minuman keras. Dan kenapa dalam Islam diharamkan? Karena memang miras itu menjadi biang keladi dari
perbuatan-perbuatan buruk. Menawarkan itu kita sebagai orang Islam, apalagi para mahasiswa Islam gitu ya, ini harus hati-hati. Ittaqillah aitsuma kunta. Dari dimanapun kita berada, takwalah kepada Allah dalam arti kita harus menjauhi apa yang diharapkan Allah SWT itu, karena itu adalah akan merusak nilai-nilai pribadi kita dan juga merusak nilai kemasyarakatan yang yang nyaman, yang aman gitu. Karena apabila suatu daerah banyak yang miras, itu daerah tidak akan aman. Dan Islam memberikan suatu guide kepada kita bahwa itu adalah haram hukumnya. Kemudian saudara, yang kedua adalah bahwa manusia itu adalah makhluk yang kan, makhluk yang senantiasa berbuat keburukan atau kealpaan gitu ya. Nah, oleh karena itu ini adalah kasih sayang Allah ya. Allah Subhanahu wa taala, sikap Allah kepada setan, pada setan melakukan kesalahan, Allah langsung rajam ya, langsung laknat gitu. Padahal setan itu kesalahannya hanya satu kan. Jadi pada waktu disuruh bersujud kepada Adam alaihissalam, dia tidak mau kan. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi istikbar, sombong. Jadi dia tidak mau mentaati perintah Allah. Nah, setan langsung dirajam dan dikutuk, dilaknat sampai hari kiamat kan gitu. Tapi Allah SWT sangat sayang kepada manusia ya. Coba kalau kita bandingkan perbuatan-perbuatan dosa manusia dengan setan, mungkin kebanyakan manusia gitu ya. Ya secara joknya mungkin setan itu tidak ada setan tawuran gitu. Tidak ada setan saling bunuh-membunuh kan. Tidak ada setan yang memperkosa anaknya gitu. Tidak ada itu. Perkosaan, perjudian, pembunuhan, miras, narkoba itu ada manusia semuanya. Jadi, dan manusia itu memang kadang-kadang suka mengkambing hitamkan setan juga gitu. Kan ada seorang kakek-kakek yang menghamili cucunya gitu. Waktu diproses berbalik ke kepolisian oleh polisi itu, ya sebenarnya kakek itu adalah seharusnya merawat, memelihara, mendidik cucu kakek. Tapi kenapa ini kan menghamili? Ya maaf Pak Polisi, saya keusap setan katanya dia. Padahal kata setan, aku tidak usap-usap kalian, tidak usap kamu katanya. Jadi setan itu dikambing hitamkan gitu. Enak aja kata setan itu, manusia itu kok dia yang enak, dia yang menikmati kok kesalahannya dikesayakan. Itu sudah kita sangat concern pada ini karena kalau kita banding-banding ya, kenapa kok Allah tuh masih juga memberikan pintu tobat kepada manusia? Itulah tanda kasih sayang Allah kepada kita manusia ya. Jadi sampai kapanpun Allah itu akan membuka pintu tobatnya kan gitu ya. Jadi hatta yugurgir itu adalah sampai tenggorokan kita kalau masih tobat, insya Allah. Dan kita mengakui lah, atau mungkin sudah tidak ada yang punya dosa. Kalau saya banyak dosa. Nah, kita diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Dan semua ibadah pada dasarnya adalah wahana tobat kan gitu. Karena kita sangat tahu, sangat paham bahwa manusia itu adalah kullu mauludin yuladu fitrah kan, dalam fitrah. Tapi kefitrahan manusia itu tidak dijamin sampai kapan. Tapi jaminannya itu hanya sebatas anis sobi hatta yahtalima ya. Dari jabang bayi sampai ihtilam ya. Dari jabang bayi sampai ihtilam, sampai sebelum remaja, itu rupiah al-qalam, jadi catatan kolam itu diangkat, dijadikan catatan amal. Jadi pada saat remaja itu sudah mukallaf gitu. Mukallaf itu sudah kena hukum syar'i. Jadi pada saat kecil tidak wajib sholat, tidak wajib saum ya, tidak wajib menutup aurat dan sebagainya. Tapi pada saat remaja sudah ihtilam, apalagi laki-laki itu basah, kalau wanita sudah menstruasi, maka wajib hukumnya dia melaksanakan hukum syar'i itu. Sudah wajib sholat, sudah wajib menutup aurat,
haram hukumnya uququl walidain gitu ya. Kalau waktu kecil mungkin marah-marah ke ibu, melempari ibu kalau marah gitu, mungkin itu belum dosa ya. Tapi kalau remaja apalagi mahasiswa gitu ya, melototi ibu ya, bangkawarah ke ibu, kurang ajar ke ibu atau ke orang tua, itu sudah hukumnya sangat besar ya, dosa sangat besar. Karena marahnya Allah itu tergantung pada marahnya orang tua. Kasih sayang Allah tergantung kasih sayang kepada orang tua. Jadi apalagi kalau mahasiswa ini harus hati-hati dalam berperilaku karena sudah kena hukum syariat. Waktu anak kecil berbohong mungkin tidak masalah. Di pada masa berbohong kepada orang tua tentang SPP tentang apa gitu, itu sudah dosa kan. Apalagi kalau kita ini sudah jadi pimpinan, pejabat dan sebagainya, berbohong pada rakyat ya. Kalau berbohong kepada teman mungkin dosanya sedikit, tapi kalau bohong kepada rakyat, janji kepada rakyat, wah itu dosanya itu dan kiamat itu akan datang, kita tuh rame-rame mengkomplain kepada dia. Itu akan terjadi seperti itu nanti. Yang ketiga, bahwa kita sebagai umat Islam, sebagai rahmatan lil alamin, itu ya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kita itu adalah harus berakhlakul karimah kepada siapapun gitu. Tidak memandang bulu atau tidak memandang suku apa, budaya apa, bahasa apa, dari mana dia datang, agama apa gitu ya. Kita semuanya baik kepada semua agama. Dan saya sudah melihat gitu. Saya dari mulai SD terus pada perguruan tinggi kita bergaul dengan berbagai suku bangsa kan, dan itu tidak ada masalah. Dan yang mempermasalahkan terjadi intoleransi dan sebagainya, ungkapan-ungkapan intoleransi dan sebagainya menurut saya itu adalah hanya muncul dari orang-orang yang Islamofobia kan gitu. Karena intoleransi itu dialamatkan kepada umat Islam sekarang ini. Padahal kita merasakan dari dulu, dari sejak sekolah sampai perguruan tinggi kita bergaul dengan siapapun, tidak ada masalah itu. Sekarang muncullah intoleransi kan itu masalah. Dan kita tuh memang sangat toleran kan itu. Dari zaman Nabi pun kan, kalau Nabi katanya masak, bagaimana kepada dia anjurkan pada Siti Aisyah supaya memperbanyak kuahnya sebagian, bagi-bagi ke tetangga, meskipun tetangga itu ada Yahudi ada Nasrani kan. Kita tuh sangat, orang Islam itu sangat toleran gitu. Oleh karena itu kita sebagai orang yang senantiasa mengikuti kepada ajaran Rasulullah SAW, kita tahu batas, tapi kita tuh batas toleransi kan. Dalam bidang duniawi, itu kita toleran, hidup bermasyarakat bernegara. Tapi kalau sampai kepada masalah akidah, masalah ibadah itu tidak ada toleransi. Lakum dinukum waliyadin kan. Itu adalah batasnya. Lakum dinukum waliyadin. Itulah yang kita pegang dalam kehidupan beragama. Jadi sekali lagi hadir yang saya muliakan bahwa ada 3 ajaran Rasulullah SAW, bahwa kita harus bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Ya, bagaimanapun kondisi kita, seperti laki-laki ya, sholat kan tidak boleh meninggalkan sholat. Tapi ada rukhsah kan. Kalau tidak bisa berdiri dengan duduk, kalau tidak duduk dengan berbaring dan sebagainya. Itu adalah kita selalu bertakwa kepada Allah. Sedang sakit juga kita banyak istighfar, zikir kan gitu ya, kepada Allah SWT. Yang kedua adalah kita sangat bersyukur kepada Allah bahwa kita diberikan kesempatan untuk bertobat kepadanya. Dan kita sangat sadar bahwa kitanya adalah makhluk yang suka berbuat keliru dan dosa. Yang ketiga adalah bahwa kita sebagai makhluk sosial, kita harus bersosialisasi, berkomunikasi, berhubungan sosial dengan orang lain dengan akhlakul karim. Insya Allah apabila kita melaksanakan itu, tidak akan terjadi permusuhan, tidak akan terjadi pertengkaran dan sebagainya. Karena kita sama-sama melaksanakan khaliqin nas wa khuluqin hasan insyaallah. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an وقلبا حاسيا ورزقا حلالا طيبا واسعا والشفاء من كل داء وحسن خاتمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.